Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di hari-hari yang telah berlalu. Dan kami percaya bahwa di hari yang baru ini, ada kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan kami pun bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi boleh kami baca, dengarkan, dan renungkan. Tuhan tolong kami untuk kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 42 ayat 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Saudara-saudara, seorang anak yang pernah dikhianati sahabat karibnya bertahun-tahun lalu, ketika bertemu kembali bukannya membalas dendam, ia justru menawarkan bantuan. Banyak orang heran, mengapa ia masih berbuat baik? Jawabannya sederhana, karena ia telah belajar bahwa kebaikan tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain, tetapi oleh siapa dirinya di dalam Tuhan. Kejadian 42 ayat 8 menyajikan momen yang penuh ketegangan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak mengenalnya. Disinilah karakter Yusuf yang sejati diuji, dan ia memilih untuk tetap memperhatikan dan berbuat baik. Orang benar tidak membiarkan masa lalu mengeraskan hatinya. Yusuf mengenal saudara-saudaranya dengan sangat baik. Ia tidak mungkin melupakan wajah-wajah yang pernah melemparkannya ke dalam lubang, menjualnya sebagai budak, dan berpura-pura tidak tahu saat ia meratap dalam penderitaan. Namun ketika ia berdiri di hadapan mereka 20 tahun kemudian, ia tidak langsung melampiaskan amarahnya. Sebaliknya ia memperhatikan mereka dengan seksama. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani menunjukkan lebih dari sekedar identifikasi fisik. Itu adalah kesadaran yang mendalam akan sejarah pahit bersama. Namun kesadaran itu tidak mengubah Yusuf menjadi pribadi yang pendendam. Ia bisa saja berkata, mereka layak mati kelaparan. Tapi ia tidak. Kasih karunia telah mengerjakan pekerjaannya di dalam hatinya, mengubah luka menjadi pengampunan. Orang benar tetap memperhatikan kebutuhan orang lain, bahkan yang pernah menyakitinya. Meskipun Yusuf mengenal mereka, ia tidak serta-merta menolak atau menghukum mereka. Sebaliknya ia berlaku kasar terhadap mereka, bukan karena dendam, melainkan untuk menguji hati mereka dan membawa mereka pada pertobatan. Di balik sikap yang tampak keras itu, Yusuf justru sedang merancang kebaikan. Ia memberi mereka gandum, mengembalikan uang mereka secara diam-diam, dan pada akhirnya merencanakan agar seluruh keluarganya selamat dari kelaparan. Inilah esensi dari kebaikan sejati, bukan karena orang lain layak, tetapi karena kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Yusuf tidak menunggu saudara-saudaranya meminta maaf terlebih dahulu. Ia mengambil inisiatif untuk berbuat baik meskipun mereka belum berubah. Kemampuan untuk berbuat baik kepada yang pernah berbuat jahat adalah tanda kedewasaan rohani. Yusuf tidak naif. Ia tahu persis apa yang telah mereka lakukan. Namun ia juga tahu bahwa Allah telah mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan yang besar. Pengenalan akan kedaulatan Allah inilah yang memampukannya untuk tidak terikat pada masa lalu. Ia tidak lagi melihat saudara-saudaranya sebagai musuh yang harus dibalas, tetapi sebagai alat Allah dalam proses pembentukannya. Bagi kita, ini adalah teladan yang luar biasa. Kita mungkin pernah dilukai, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang dekat. Namun jika kita terus bergumul dengan luka itu dan membiarkannya mengeraskan hati, kita justru merugikan diri sendiri. Kedewasaan rohani diukur dari kemampuan kita untuk melihat orang lain dengan mata belas kasihan, bukan dengan mata dendam. Seperti Yusuf, kita dipanggil untuk tetap memperhatikan kebutuhan mereka, dan ketika ada kesempatan berbuat baiklah, bukan karena mereka layak, tetapi karena kita telah menerima kebaikan yang jauh lebih besar dari Allah melalui Kristus. Seperti kata Martin Luther King Jr., kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya kasih yang dapat melakukannya. Kejadian 42 ayat 8 mengingatkan bahwa sebagai orang benar kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Marilah kita belajar dari Yusuf, tidak melupakan masa lalu tetapi juga tidak diperbudak olehnya. Tetaplah memperhatikan, tetaplah berbuat baik.
Karena kita percaya bahwa Allah sedang menulis sebuah cerita pemulihan yang indah melalui hidup kita. Kebaikan yang kita tabur akan menuai damai sejahtera dan kemuliaan bagi nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan terus kami bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, dan biarlah itu yang akan membawa kami, mengarahkan kami, supaya dalam perjalanan hidup ini, kami boleh senantiasa berbagi kasih, berbuat baik, di dalam segala peristiwa dan kepada siapapun itu Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya apa juga yang boleh kami renungkan dari bagian firman Tuhan ini, dapat sungguh-sungguh kami praktekkan, lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan menolong setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskan di link yang telah kami sediakan. Kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada. Tuhan memberkati.